Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya bintang-bintang kehidupan Saam? Tetap semangat, tetap sehat selalu. Alhamdulillah, di awal perjumpaan kita Pak Fahri senantiasa selalu mengajak untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana kita bisa berbicara, bisa sarapan pagi, bisa bernafas, bisa bergerak, olahraga. Ini adalah suatu syukur nikmat yang sangat luar biasa. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, kalian akan ditambah oleh Allah. Bersyukur, dikasih nafas bersyukur, dikasih rezeki bersyukur, bisa bergerak bersyukur, maka akan ditambah nikmat Allah. Itu janjinya Allah. Oke, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menuntun kita mulai dari zaman kegelapan, zaman penuh kerusakan, kebodohan, sehingga menuntun kita zaman yang penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, penuh dengan cinta, yaitu Islam, ajaran Islam yang penuh dengan ajaran damai, penuh ajaran dengan kasih sayang. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Fahri bertemu lagi bersama Pak Fahri. Oke, Pak Fahri sekarang akan menerangkan tentang air. Sekarang berhubung hari air, Pak Fahri akan menerangkan tentang air. Tapi Pak Fahri tidak akan menerangkan tentang air hujan, air bumi, air atau bencana, tidak. Pak Fahri akan membahas tentang air Zam-Zam. Pasti kalian pernah mendengarkan air Zam-Zam kan? Bagaimana air Zam-Zamnya? Sejarahnya bagaimana Pak Fahri? Jadi sejarahnya air Zam-Zam itu, jadi air Zam-Zam itu tempatnya ada di kota Makkah, di Arab Saudi. Dulu sekitar 4000 tahun yang lalu itu ada tiga orang, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajar. Ini ada di kota Mekah yang sangat tandus panas. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim pergi ingin meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemudian Hajar itu bertanya, wahai Nabi Ibrahim, mau kemana Anda? Apakah Anda mau meninggalkan kami berdua? Maka Nabi Ibrahim tetap diam, tetap berangkat. Kemudian Hajar bertanya lagi kepada Ibrahim sebagai suaminya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu, perintahnya Allah untuk meninggalkan kami berduaan di panas yang sangat tandus di kota Mekah? Maka Nabi Ibrahim menjawab iya. Maka seketika itu Siti Hajar itu percaya, insya Allah karena ini perintah Allah, perintah Tuhan, pasti akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketika Nabi Ibrahim pergi, maka Siti Hajar sama Ismail ini tinggal di kota Mekah yang tandus sangat panas sekali ya. Sehingga pada suatu ketika Nabi Ismail yang kecil itu haus, menangis, karena kehausan, belum ada makanan dan minuman. Maka Siti Hajar ini bingung, waduh gimana ini, Ismailnya nangis. Maka yang namanya Hajar itu bingung, mengelilingi bukit Marwah, Safa dan Marwah. Itu meningin sampai berkali-kali, sampai 7 kali, tidak menemukan sumber. Mencari air tidak ada, orang tidak ada, sumber tidak ada. Bagaimana menemukan sumber? Di sana padang pasir yang sangat panas. Oke, ketika itu ada suara perintah untuk memerintahkan, maka taruhlah Nabi Ismail di tanah. Maka itu ketika Nabi Ismail kecil itu ditaruh di tanah, maka kakinya itu bergerak-gerak, maka keluarlah air. Keluarnya air itu namanya air Zam-Zam. Karena airnya banyak, biar tidak terjadi jadi banjir dan lain-lain, maka oleh malaikat Jibril dibacakan
Zam-zam, berkumpullah. Artinya itu berkumpullah biar tidak banjir dan lain. Menjadi suatu tempat. Nah, itu zam-zam. Ada yang juga artinya zam-zam itu dari bahasa Arab itu artinya melimpah banyak. Sampai sekarang air zam-zam kan dinikmati orang se-Indonesia, orang sedunia, orang Islam bisa menikmati kedahsyatan air zam-zam. Itu salah satu misalnya. Terus bagaimana, apa sih yang bikin beda air zam-zam sama yang lain, Pak Fari? Manfaatnya apa? Nabi Muhammad itu pernah menjelaskan dalam hadis bahwa air yang terbaik adalah air zam-zam. Karena air zam-zam itu dapat menyembuhkan penyakit sebagai syifa. Dan Nabi juga menjelaskan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya kita sebagai dahaga diminum gelap-gelap, maka dahaga kita akan hilang. Kalau kita diniatkan buat syifa, buat menyembuhkan penyakit, maka kita akan menjadi syifa sebagai obat dari segala penyakit. Itu salah satunya. Dan juga air zam-zam ini termasuk mukjizat karena airnya terus mengalir. Bayangkan setiap hari diminum oleh jutaan orang di Indonesia. Setiap umroh diambil, haji diambil, tapi tetap bersumber. Nah, itu salah satu mukjizat Allah. Itu sangat luar biasa sekali. Ada juga penelitian oleh para peneliti bahwa air zam-zam itu ketika dilihat itu ada kristal yang sangat bagus, ada molekul-molekul yang sangat bagus. Air zam-zam itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi, dan bagi yang meminum air zam-zam itu insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Bagaimana kita ke Mekah, ke Arab Saudi, kita haji, umrah itu sudah senang, luar biasa. Itu cita-cita sebagai seorang muslim. Makanya ketika meminum bismillah, jangan lupa sebelum minum membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah mendapatkan ketenangan. Karena kalau kita dikasih rizki oleh Allah, diberi rizki seperti air, bisa minum, bisa makan, kemudian berdoa bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ada ketenangan. Setelah minum kita membaca alhamdulillah, itu sebagai tanda syukur. Nah, itu pembelajarannya. Jangan lupa kalau kita setiap hari makan sampai lupa bersyukur, sampai lupa mengucapkan terima kasih Allah, terima kasih Bunda, terima kasih Mama. Itu perkataan simpel tapi yang sangat penting. Syukur itu ucapan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa minum, bisa makan. Tidak hanya bentuk ucapan tapi juga perbuatan. Kita kasih kesehatan, bisa jalan, bisa gerak. Nah, maka digunakan untuk hal yang baik. Olahraga, buat belajar, buat berdoa, buat sholat, ibadah. Nah, itu baik. Itu juga kita bersama orang tua di rumah juga sering mengucapkan terima kasih Bunda, mohon maaf doa restu, dan jangan lupa sungkeman alhamdulillah. Oke, dari Pak Fari cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.